Sekarang kita pindah materi ke pesawat sederhana yang selanjutnya, yaitu bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan datarnya. Seperti gambar di samping ini, ada dua orang yang ingin memindahkan sebuah kotak ke dalam truk. Maka untuk memudahkan pekerjaannya, dia menggunakan bidang miring. Bisa juga ketika kita ingin menaikkan sapi atau kerbau, kita menggunakan bidang miring supaya lebih mudah. Nah, ini adalah gambar bidang miring. Di sini ada besaran yang kita lihat ya. Ada F, gaya ada anak panah ke atas, itu F, itu adalah gaya kuasanya atau gaya yang diberikan. Kemudian ada W itu berat beban dikalikan gravitasi bumi. Kemudian ada H adalah tinggi bidang miringnya. Kemudian ada S adalah panjang bidang miringnya yang membentuk sudut. Gitu. Untuk rumusnya sendiri adalah jika kita ingin mencari gayanya, gaya yang diberikan, maka F sama dengan W dikali H dibagi S. W sama dengan berat benda, bukan massa benda ya, berat benda yang dicari dengan cara mengalihkan massa dikali percepatan gravitasi. Kemudian H sama dengan tinggi bidang miring, S sama dengan panjang bidang miringnya. Yang miring tadi, panjangnya adalah S. Nah, di sini juga berlaku keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah sebuah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gayanya. Rumus keuntungan mekanisnya kalau di bidang miring adalah sama saja sebenarnya, hanya ditambahkan dengan S atau H. Km sama dengan W dibagi F atau Km sama dengan S dibagi H. Dengan S sama dengan panjang bidang miringnya, H sama dengan tinggi bidang miringnya. Contoh soal bidang miring. Rogu ingin memindahkan sebuah beban yang masanya 5 kg ke dalam mobil. Agar lebih mudah, ia mengambil sebuah papan dengan panjang 5 meter, kemudian ia sandarkan di atas bak mobil dengan ketinggian 100 cm dari atas tanah. Hitunglah berapa gaya yang dikerjakan Rogu untuk memindahkan beban tersebut. Berapa keuntungan mekanis bidang miring tersebut dengan nilai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui M sama dengan 5 kg, S sama dengan 5 meter, dan H sama dengan 100 cm. Karena dia satuannya belum SI, maka kita ubah menjadi meter, sama dengan 1 meter. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Selalu periksa jika satuan panjang papan dengan tinggi bidang miring sudah sama atau belum. Karena satuan tinggi bidang miring masih dalam cm, jadi kita ubah dulu ke dalam meter. Sehingga tinggi bidang miring sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter. Ditanya km-nya berapa? Km-nya sama dengan S dibagi H sama dengan 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 5. Begitu. Nah, jika kita ingin mencari F-nya, F sama dengan W kali H dibagi S ya. Kita cari dulu W-nya. W-nya sama dengan massa dikalikan gravitasi, berarti 5 kali 10 sama dengan 500. 500 dikalikan 1, 500 kali 1 dibagi 5. Berarti 500 dibagi 5 sama dengan 100. Sehingga untuk gayanya, gaya beban yang diberikan adalah 500 Newton. Betul ya tadi ya. Jadi 500 kali 1 dibagi 100 Newton. 100 Newton, maaf. Nah, sekarang kita latihan soal. Coba screenshot soal berikut ini dan dikerjakan apa pertanyaannya. Berapakah berat karung beras tersebut dan berapa keuntungan mekanisnya dalam hitungan 5 detik. 1,
2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya, untuk penerapan prinsip bidang miring sendiri, itu untuk apa? Untuk pembuatan tangga yang bertingkat-tingkat atau berkelok-kelok. Pembuatan jalan yang meliuk-meliuk di daerah pegunungan. Penggunaan papan yang dimiringkan saat ingin menaikkan atau menurunkan beban yang berat. Banyak diterapkan di berbagai alat dapur dan perkakas seperti pisau, kapak, paku, alat pahat kayu, cutter, ulir pada skrup, ujung pada obeng, dan sebagainya. Jadi memang bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat prinsip bidang miring itu untuk apa? Untuk yang pertama, meringankan beban kerja. Misal, kamu menaiki sepeda menuju daerah pegunungan yang datarannya tinggi, maka jalan yang dibuat itu berkelok-kelok. Supaya apa? Supaya meringankan beban kita ketika mengayuh sepeda. Coba bayangkan kalau jalannya tidak dibuat berkelok-kelok, kalian naik terus. Apa kalian sanggup? Saya yakin tidak sanggup. Nanti sepedanya paling dituntun. Oke, itu untuk pesawat sederhana yang ketiga. Sekarang yang terakhir, yaitu roda gigi atau gear. Gambarnya seperti itu, biasa dipakai di sepeda atau sepeda motor. Sering dipakai pada sepeda atau sepeda motor, menyebabkan sepeda atau sepeda motor dapat bergerak. Roda gigi kecil menghasilkan gaya kecil. Kuasa yang dihasilkan besar, putarannya lebih cepat. Biasanya dipakai di jalan yang mendatar, supaya lebih cepat bergerak. Roda gigi besar menghasilkan gaya yang besar. Kuasa yang dihasilkan kecil, putarannya lebih lambat. Biasanya dipakai di jalan menanjak supaya lebih mudah dikayuh. Jadi kalau kalian bersepeda, ada ya sepeda itu yang pakai gigi. Nah, itu biasanya dipindah-pindah ketika naik, ketika datar, supaya meringankan kita bergerak. Salah satu dari pesawat sederhana adalah ini. Prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Nah, di sini kita akan belajar aplikasi dari prinsip kerjanya pesawat sederhana dalam tubuh kita, yaitu dalam otot, tulang, dan sendi. Nah, untuk yang pertama, ini aplikasi dari tuas jenis pertama, yaitu tengkorak dan tulang leher. Bisa diperhatikan gambar berikut ini, ada huruf A, B, dan C ya. Leher itu adalah kuasanya, yaitu yang B, leher ya. Kemudian daerah muka itu adalah bebannya, A. Titik tumpu ada di tengah, inilah penyebab leher kita sering terasa pegal-pegal. Titik tumpunya adalah C. Yang kedua, contoh yang kedua, ini adalah tuas jenis kedua, yaitu telapak kaki. Pada saat kamu berjinjit, akan menyebabkan ujung telapak kaki menjadi titik tumpu anggota badan. Pangkal telapak kaki menjadi sedikit tegang karena disitulah kuasa yang diberikan dan beban berada di tengah-tengah telapak kaki. Beban ada di tengah-tengah telapak kaki. Itu ada hurufnya ya, A, B, dan C. Gitu. Untuk yang B, karena beban berada di tengah-tengah telapak kaki, maka bebannya ada di C. Kemudian titik tumpu adalah anggota badannya. Pangkal telapak kaki menjadi sedikit tegang, disitulah kuasanya. Kemudian yang ketiga, tuas jenis ketiga paling banyak ditemukan di anggota tubuh. Contohnya saat melakukan olahraga angkat beban, telapak tangan yang memegang beban berfungsi sebagai titik beban. Telapak tangan ya, bebannya di sini. Kayak gambar di samping ini ya, dia lagi megang barbel. Titik bebannya di sini, kemudian lengannya sebagai titik kuasanya dan sikunya sebagai titik tumpunya. Gitu. Itulah aplikasi dari prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia.
Bermanfaat sekali bukan pesawat sederhana untuk kehidupan sehari-hari kita, bahkan bisa meringankan kerja-kerja kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga semuanya paham. Mohon maaf jika banyak salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.